Selamat datang di Karam. Siap menemani malam-malam sunyi dengan kisah-kisah misteri dan kengerian. Di sini, setiap cerita memiliki cerita tersendiri, di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata semakin kabur. Apakah Anda pernah merasa ada yang mengintai dari kegelapan? Atau suara-suara aneh yang terdengar ketika malam tiba? Jika ya, maka Anda berada di tempat yang tepat. Malam ini, kami akan membawakan sebuah cerita yang mungkin akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum mematikan lampu. Apakah Anda siap untuk merasakan ketegangan dan merinding di setiap detiknya? Bagaimana kisah ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu. Simak ceritanya sampai selesai, dan temukan jawaban dari misteri yang tersembunyi di balik kegelapan. Dan jangan lupa, jika Anda menikmati cerita ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Tetap stay di channel Karam, kali aja seram. Ini adalah cerita yang cukup panjang tentang pengalaman mistis yang dialami oleh Kang Denny dan istrinya, Teh Siska, di Sukabumi. Ceritanya dimulai dengan kehidupan mereka yang tenang setelah menikah dan pindah ke rumah baru. Namun, setelah beberapa bulan, mereka mulai mengalami kejadian aneh yang berhubungan dengan penampakan pocong, sosok hantu dalam budaya Indonesia. Cerita ini menggambarkan bagaimana Teh Siska mulai merasa tidak nyaman saat pulang dari tempat kerja dan mencium aroma melati yang tiba-tiba muncul saat berwudu di kamar mandi. Kemudian dia mengalami penampakan pocong di pojokan kamar mandi yang membuatnya sangat ketakutan. Setelah itu, Teh Siska mengalami demam dan ketakutan berkelanjutan meskipun telah diberikan obat oleh dokter. Kang Denny akhirnya mencari bantuan dari seorang kenalannya, Kang Udin, yang memiliki kemampuan dalam hal-hal mistis. Kang Udin kemudian datang ke rumah mereka dan melakukan ritual untuk menangkap pocong tersebut. Setelah ritual selesai, mereka menemukan bahwa kejadian mistis ini kemungkinan berhubungan dengan sebuah koper yang dititipkan kepada Teh Siska oleh ayah Kang Denny sebelum beliau meninggal. Di dalam koper tersebut terdapat tali pocong, yang menurut Kang Udin adalah sumber dari gangguan tersebut. Cerita ini menekankan bagaimana hal-hal mistis bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana orang-orang sering mencari bantuan dari yang dianggap memiliki kemampuan supranatural untuk mengatasi gangguan seperti ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Kang Denny di Sukabumi. Kang Denny menceritakan tentang peristiwa yang terjadi sekitar 7 tahun lalu atau tahun 2000 berapa ya? Tahun 2017 sampai tahun 2018 lah. Jadi di 7 tahun yang lalu, Mas Denny kan udah menikah sama seorang perempuan, namanya Mbak Siska. Anggap aja ya Teh Siska, Mbak Siska sama aja gitu. Jadi mereka menikah awalnya itu Mas Denny ikut sama orang tua sendiri. Sampai akhirnya dari setelah menikah, sebelum menikah itu, sudah ada tabungan. Kang Denny pun akhirnya membangun sebuah rumah sendiri yang masih satu kampung dengan orang tuanya. Cuman agak masuk ke dalam, agak ke belakang sana ya rumahnya. Rumah sederhana begitulah, rumah-rumah kecil seperti itu. Tinggallah mereka antara Kang Denny sama istrinya di rumah tersebut. Awal-awal, itu ndak pernah mengalami apapun. Bahkan waktu itu udah tinggal sekitar 2 bulan di sana, semuanya itu baik-baik aja. Romantis-romantis aja, nyaman syahdu begitu. Tetangga pun juga orangnya baik-baik. Sering Kang Denny juga sering keluar ngobrol-ngobrol sama mereka, nanti ulang lagi istirahat, kayak gitu. Cuman setelah 2 bulan, itu ada yang terjadi di rumah itu. Sesuatu yang klinik, sesuatu yang horor. Teh Siska sendiri itu bekerja. Dua-duanya itu bekerja, Kang Denny bekerja, istrinya pun bekerja. Nah, istrinya ini bekerja di sebuah toko kelontong dan biasanya pulang itu sore sekitar jam atau 5-30, sebelum maghrib, itu sudah pulang. Kang Denny pun sama. Nanti ketemu di rumah. Hari itu, tumben istrinya itu pulangnya agak telat, sekitar jam 6-30. Kang Denny biasa aja,
enggak merasa gimana-gimana gitu. Ya karena udah nanya Neng kok belum pulang, kata Kang Denny. Iya Kang, ini segedap deh, katanya sebentar lagi, masih ada urusan. Oh ya sudah, mau dijemput atau gak? Ngak usah Kang. Gitu kata si istrinya tersebut, akhirnya pulanglah waktu itu sekitar jam 6:30 malam. Belum salat maghrib begitu, pulang ke sana itu langsung buru-buru. Kang aku ini dulu ya wudu dulu, aku mau salat dulu ya. Sana-sana, akhirnya kata si istrinya tersebut sebenarnya udah merasa enggak enak badan, enggak tahu bawaannya tadi naik motor pulang dari toko kelontong tersebut. Itu kayak menggigil-menggigil gimana gitu, kayak orang mau sakit gitu. Rasanya kok dingin padahal udara tuh ya enggak dingin-dingin banget. Terbiasa begitu ya karena memang pulangnya juga enggak terlalu larut malam. Istrinya Kang Denny juga gak pakai jaket, jadi cuman pakai kaos biasa begitu. Itu rasanya kok menggigil begini ya bahkan apa saat mau ambil wudhu itu di bagian belakang tempat wudhu. Khususnya itu gak ada masih gabung sama kamar mandi. Kamar mandinya pun masih pakai yang di keramik begitu loh. Yang masih kayak zaman-zaman dulu seperti itu ada keran di sana kan. Nah untuk ngakalin buat ambil air wudhu, itu disambungin selang biar turun ke bawah. Di situ istrinya Kang Denny pun mulai ngambil air wudhu. Nah saat ngambil air wudhu tadi ada keanehan awal. Tapi itu cuman sepintas doang. Ada aroma-aroma wangi di sana gak tahu lebih mirip kayak aroma wanginya melati. Semacam itulah kok bau ini ya bau wangi-wangi begini tapi pikirannya enggak langsung negatif gitu. Setan atau enggak pikirannya tuh. Kang Denny lagi ngerendam baju atau apa gitu itu pun enggak dicek gitu ya. Cuman pikirannya tuh ke arah sana, mungkin lagi ngerendam baju ada aroma wangi-wangi pewanginya seperti itu ya. Teh Siska tadi pun langsung masuk ke sana, ambil air wudhu. Nah itu kan kamar mandi itu sempit, badan agak ngebungkuk begini. Mohon maaf, bagian belakang itu sama tembok itu mungkin jaraknya cuman sejengkal, sekitar 20 sentian lah. Lagi ngambil air wudhu si istrinya Kang Denny itu, kayak ngerasa di belakang itu kok kayak ada sesuatu yang berdiri. Begitu ya, kok ada sesuatu yang berdiri itu apa ya? Dia itu ngerasa nggak nyaman serasa ada yang ngelihatin intinya kayak gitu. Kok aku ngerasa ada yang ngelihatin, di belakang itu apa ya? Nah akhirnya istrinya Kang Denny itu nengok ke kanan begini, ternyata bener aja, ada anduk-anduknya Kang Denny. Oh ternyata anduk tak kirain apa gitu pikirnya, dia enggak lanjut lagi wudhu. Begitu kan, tapi dia itu sebentar kok, di sebelah kiri di pojokan. Berarti pojokan kamar mandi itu juga ada apa anduk juga atau apa begitu. Setelah ngebasuh kaki, nengok dong ke kiri, begitu nengok ke kiri, disitulah istrinya Kang Denny itu benar-benar lemas. Dia itu terduduk di sana, bahkan air pancurannya itu kan belum dimatikan, itu sampai ngebasah badannya karena dia posisinya jongkok di bawah air itu. Makin menggigil ketakutan mau teriak gak bisa dia itu melihat di pojokan itu ada sosok pocong. Pocong dengan lawon gitu dengan bajunya yang lusuh, udah coklat kotor semacam itu. Mukanya itu hitam semuanya, kayak tanah-tanah basah semacam itu. Ada bunyi ngas-ngos, suaranya itu seperti itu. Dan bagian mulutnya itu lubangnya kayak hancur begitu. Itu ya kayak ada sesuatu yang keluar dari mulutnya tersebut. Ngas-ngos, cuman dia diam aja si sosok pocong itu. Istrinya Kang Denny itu cuman bisa mangap-mangap mau teriak nggak bisa badan itu lemas. Mana ini kena air gitu ya kena kucuran air, enggak bisa ngapa-ngapain, di situ. Sampai si sosok tadi itu tiba-tiba minggir, slep, nembus ke sana ke tembok, hilang. Begitu hilang baru bisa teriak, Kang Denny, gitu. Tolong gitu, Kang Denny pun langsung lari dari dalam, ke sana, mendapati istrinya kayak gitu, kesiram air begitu, Kang Denny kan nolongin begini ikut kesiram air juga, akhirnya basah-basahan begitu.
Teh Siska itu di awalnya mau digotong, tapi ternyata dia bisa. Masih bisa berjalan. Kang udah gak usah Kang, aku jalan aja ya, kata si istrinya. Aku jalan aja Kang. Sambil jalan itu Kang Denny pun nanya. Kenapa kamu? Kenapa jatuh? Atau gimana? Enggak Kang, aku gak jatuh Kang. Lah terus kenapa kamu teriak-teriak seperti itu? Kok badan bisa basah kuyup seperti ini? Badanmu juga agak hangat, kata si Kang Denny. Kang aku tadi ngelihat pocong Kang, aku ngelihat pocong. Kata si Teh Siska, akhirnya sampai kamar diandukin, digantiin baju begitu ya. Akhirnya udah selesai ganti baju, Kang Denny juga sama. Ya cerita itu lagi kamu lihat pocong gimana? Iya pokoknya Kang, tak kirain anduk ya, memang benar anduk. Itu anduknya Kang Denny. Kan di sana, iya benar lupa tadi. Maaf ya Neng ya, nah itu Kang di pojokan itu, ada pocong Kang. Pocongnya tuh, aduh seram banget. Pokoknya dijelaskan bentuknya itu seperti ini, seperti ini. Nah, setelah itu istrinya Kang Den itu beneran demam. Malamnya itu badannya itu lumayan cukup panas ya. Badan kamu hangat, badan kamu demam. Ada obat kan? Ada Kang, itu ada obat, ada paracetamol ya kalau enggak salah. Ya itu pokoknya ada obat itu, ya udah kamu minum itu dulu ya, biar badannya gak terlalu ini, enggak pada sakit. Iya Kang, akhirnya dikasih itu tadi dikasih obat itu. Memang badan itu adem, tapi keesokan paginya itu panas lagi. Kang Denny akhirnya pun izin dari pekerjaan, yaitu karena mau ngantar istrinya ke dokter, mau ngantar istrinya buat periksa. Pagi itu diperiksa ke dokter, nah diperiksa ke dokter, pulang itu kan dapat obat dan yang lain-lain. Dimakan setelah makan sehari 3 kali begitu, akhirnya udah dikonsumsi sama istrinya tersebut, tapi enggak ada perubahan, yang enggak ada perubahan. Begini, yang namanya demam itu bisa turun ya, tapi masalah ketakutannya itu loh, istrinya itu tuh kayak orang setengah ngigo. Tiba-tiba dia diam gitu kan merem, begitu terus nanti begitu melek, Kang aku takut Kang, aku takut Kang, ada pocong Kang, ada pocong. Ngomong kayak gitu terus, saat ditanya pocongnya di mana, enggak tahu Kang. Enggak tahu di mana, tapi aku takut Kang, aku takut kayak gitu terus. Ya Kang Denny kan tambah panik gitu kan, ini gimana ya kok istriku seperti ini? Seperti ini apa ini aku coba jalur yang lain gitu. Nah Kang Denny itu ada kenalan namanya itu Kang Udin. Kang Udin itu dulu pernah nolongin temannya Kang Denny. Temannya itu sembuh, berhubungan dengan hal-hal yang klinik semacam itulah. Akhirnya oh iya aku tak minta nomor telepon ini deh sama temanku. Akhirnya, bro minta nomor ini ya, Kang Udin dong gitu. Oh iya akhirnya dikirimkan. Begitu dikirim ngubungin Kang Udin. Kang Udin ini, Kang saya ada perlu ini, saya Denny, yang dulu temannya si ini. Oh Denny, gimana naon Kang naon Kang, gitu iya. Kang istri saya itu lagi sakit begini. Konon katanya dia itu tadi malam didatangin sosok pocong katanya. Ya sudah bawa ke sini aja kalau memang ini, soalnya saya itu lagi enggak bisa. Kalau hari ini saya itu ada janji sama orang, kalau mau, ya Kang Denny aja yang ke sini, gimana? Biar nanti coba tak ini tak lihat dulu, kata si Kang Udinnya. Ya mau enggak mau begitu kan ya sudah yuk Neng kita ke sana ke rumahnya Kang Udin. Dibawalah Teh Siska ke sana ke rumahnya Kang Udin, pakai jaket, naik motor gitu ya. Itu dingin, Kang dingin, takut Kang takut. Iya, gak apa-apa, sebentar lagi, ini siang kok kata Kang Denny. Enggak ada pocong, kata si Kang Denny. Iya Kang. Nah semenjak hari itu wis pokoknya ngurusin istrinya yang lagi sakit Kang Denny sendiri itu jarang udah enggak pernah begitu ya. Ngobrol ngumpul sama tetangga kanan kiri itu udah enggak. Dia itu fokus ke sana datang ke tempatnya Kang Udin. Begitu datang ke tempatnya Kang Udin, waduh ini masalahnya bukan di Siska katanya. Kata si ini bukan si Teteh ini bukan, beda lagi. Lah terus gimana Kang ini?
ya sudah gak apa-apa, ini kalau di tes Siskanya ini baik-baik aja. Enggak ada masalah sama sekali, nanti paling saya coba deh. Kapan ya kira-kira? Besok paling kata Kang Udin. Besok ya saya ke sana. Oh baik Kang, nengokin rumah kata si Kang Udin, saya tuh pengen ngelihat rumahnya mungkin sumbernya itu di situ kata Kang Udin. Oh iya baik Kang, akhirnya balik lagi waktu itu, dikasih air gitu doang kata Kang Udin. Ini biar enggak terlalu takut, biar agak-agak lupa begitu kata Kang Udin. Iya Kang, sampai rumah pun diminum gitu ya, begitu diminum, alhamdulillah katanya plus obat dari dokter juga panasnya pun mulai ademan. Teh Siska itu udah mulai bisa diajak ngobrol, jadi udah enggak takut-takut atau apa begitu ya. Itu udah mulai agak tenang waktu itu juga minta makan, dimasakin nasi sama makan seadanya lah. Ada tahu, atau apa di kulkas itu digoreng sama telur. Itu makannya itu lahap banget katanya. Oh ya, syukurlah semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Nah malam itu, Kang Denny itu dapat selentingan-selentingan dari tetangganya. Jadi dia itu waktu itu mau nutup pintu pas mau nutup pintu mau ngunci pintu depan mau ngunci pintu depan, buka dulu ke depan, begini ya, ngelihat keluar, ada salah satu tetangga Denny gitu kan dipanggil. Dan, oi kenapa tumben gak pernah keluar dan, situ takut ya? Katanya loh, takut apa kata Kang Denny, takut naon gitulah emang kamu gak takut dan gitu. Takut apa? Kang Denny pun akhirnya buka pintu ke sana mendekat sama rumahnya itu gak ada pagarnya. Tetangga tadi pun nyamper. Kemarin kata orang gitu, aku sendiri juga enggak melihat langsung cuman kata orang ini lagi ramai nih, lagi diomongin sama orang-orang, kenapa? Warga itu ada beberapa warga yang melihat ini gitu kan, nunjukin sosok pocong waktu itu. Ini kok nyambung dengan istriku, gitu kan Kang Denny-nya pura-pura gak tahu. Waktu itu kenapa emang apa yang terjadi ya, ada sosok pocong di situ katanya berdiri di teras rumah, terus berdiri di bawah pohon, ada pohon mangga, di sebelah kiri di pojokan enggak terlalu gede ya. Tapi berdiri di sana. Pokoknya ada beberapa warga yang melihat seperti itu. Kang Denny pun masa, ya Kang ya seram dong Kang, gitu ya kayak gitulah Kang permisi dulu katanya. Akhirnya si orang tadi pun permisi, Kang Denny pun ya merasa takut. Berarti benar ini istriku ngelihat, warga pun katanya melihat berarti memang ada sesuatu yang enggak beres di sini. Kang Denny pun langsung masuk ke dalam rumah pintu dikunci. Istri itu sudah lagi depan TV begitu, lagi udah agak tenangan. Ditemaninlah si istrinya, akhirnya malam itu pun tidur mereka berdua. Nah singkat cerita keesokan harinya janjian Kang Udin pun ngubungin Kang Denny. Ya Kang Udin gitu saya mau ke situ kata si Kang Udin. Oh iya, siap Kang lagi di rumah kan, lagi di rumah Kang. Gimana istri? Istri alhamdulillah udah mendingan Kang cuman ini Kang kebetulan banget tadi malam saya itu baru dengar dari tetangga katanya di rumah saya ini sering terlihat itu Kang pocong Kang. Kata si Kang Denny. Nah itu dia makanya saya mau ke situ nih saya mau ke situ katanya. Iya Kang ditungguin ya, Kang ditungguin oke siap-siap. Ditungguin, enggak lama setelah itu ini malam ya malam hari. Malam harinya Kang Udin itu datang janjiannya itu awalnya sore tapi ternyata mundur gak bisa datang itu malam hari sekitar jam 7.30 malam. Teh Siska sendiri kondisinya itu sudah membaik pukul 7.30 malam Kang Udin datang ke situ. Dan ya begitu masuk enggak ngomong apapun waktu itu. Cuman Kang Denny ada kamar kosong gak katanya. Ada Kang ini ada ini yang saya pakai yang belakang gitu. Ini yang depan ini kosong ya, sudah kita pakai kamar ini aja ya. Terus Kang Denny sama istri ikut aja. Kata si itu kalau istrinya gak takut ya nak usah ikut. Tapi biasanya sih takut. Iya Kang aku ikut aja kata si tanya aku ikut aja masuk ke kamar. Aku gak mau ditinggal di tengah di sini sendirian gitu gak ada siapa-siapa. Mana nanti Kang Udin kan mau nangkap pocong gitu, nanti kalau pocongnya keluar nangkap aku gimana kata si Teh Siskanya.
Akhirnya ya sudah, tesiska Kang Udin. Siapa sih? Kang Denny pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Ke dalam kamar itu. Di situ Kang Udin ngeluarin satu batang lilin. Itu dinyalakan di sana sama ada segelas air ya. Lampu semuanya dimatikan. Sorry, yang dimatikan itu berarti di ruang tengah sama di kamar tersebut. Gelap-gelapan, lilin pun dinyalakan sama Kang Udin. Ngomong, Kang Denny sama Siska di belakang aja ya. Kang katanya akhirnya dinyalain si lilin tersebut nyala semuanya. Itu terdiam, benar-benar hening. Kampung yang harusnya jam segitu itu masih banyak lalu lalang sepeda motor. Lah gitu ya, ini kok lama enggak ada sepeda motor yang lewat. Benar-benar hening banget kayak jam 1 pagi kayak gitu. Tiba-tiba mereka itu mendengar Kang Denny aja ya. Kang Denny itu mendengar ada suara, duk duk duk. Kayak gitu, suara berat kayak benda besar yang lompat-lompat semacam itu. Ada suara seperti itu. Suara apa? Tapi suaranya itu kerasa, getarannya itu kerasa. Kata Kang Denny. Ini si istrinya juga sepertinya ngerasain karena apa? Tiba-tiba itu megangin Kang Denny, tambah kencang artinya dia pun mendengar, dia pun ketakutan. Nah ditunggu-tunggu, tiba-tiba dari arah tembok pojokan di depannya Kang Udin itu keluar sesuatu gitu kan. Gede black gitu bunyinya tuh, gede banget, putih gede, itu kayak bagian bawahnya pocong. Kayak cuman kelihat sampai pahak doang. Kang Denny-nya pun itu apa ya? Gitu si tesiskannya udah enggak mau ngelihat, udah nguel aja di ininya, di pelukannya Kang Denny. Cuman dipeluk begini biar enggak takut, diisik-isik begitu ya sama Kang Denny. Kang Denny pun enggak ngelihat. Tapi yang ngelihatnya seperti itu, ngirik, ngelihat buang lagi. Si Kang Udin sendiri dia itu kayak ngomong tapi pelan. Kang Denny enggak bisa mendengar apapun. Entah dia lagi berdoa atau dia lagi berkomunikasi dengan sosok tersebut. Gak tahu. Kang Denny-nya nasi sosok itu yang tadi kelihatan cuman kayak sepaha doang, setengah kurang ya. Itu tiba-tiba kayak makin mengecil, dan tahu-tahu wujudnya itu berubah menjadi sosok pocong dengan muka yang hitam, sesuai dengan gambarannya Teh Siska. Ih, ternyata kayak gitu dan sumpah aslinya itu seram banget, kata Kang Denny. Di TV di film itu seram, aslinya itu lebih seram, kata Kang Denny. Dan sosok tadi tiba-tiba melayang, set. Begitu ya, itu nembus ke arah pintu. Nah Kang Udin, wah kabur-kabur, ayo Kang kejar. Kang kejar-kejar, kata si Kang Udin. Kang Udinnya pun bangun. Kang Denny pun ikut, ini istrinya udah lepas begitu ya, ini dikejar sama Kang Udin. Dikejar sama si Kang Denny ke arah belakang sana. Set itu kelihatan itu nembus pokoknya sampai pintu belakang, bes, hilang. Begitu sama Kang Udin, dikejar ke situ. Kang, tak buka ini ya, buka aja. Akhirnya dibuka sama Kang Udin, pintunya, jeblak. Kang Denny pun baru engah, ternyata di belakang rumahku ini rungsep juga. Gitu banyak pohon-pohon pisang enggak terawat. Nah si sosok pocong tadi itu kan jalannya itu kayak lompat-lompat, tapi jauh-jauh pohon-pohon pisang yang dilewati sama si sosok pocong tadi itu kayak pada jatuh. Begini loh, kayak pada patah dengan sendirinya, pada roboh, dan sosok pocong itu apa namanya ke belakang sana ngilang. Loh, nah saat ngilang si apa sih Kang Denny, Kang Udin itu akhirnya balik lagi. Pertama kayak ngomong-ngomong dulu begitu ya. Tapi enggak jelas. Setelah itu Kang Udin pun, yuk kita masuk lagi, kita balik lagi Kang, kabur Kang atau gimana Kang? Udah nanti gampang itu gampang, yuk masuk dulu. Begitu sampai di dalam, pintu belakang pun sudah ditutup. Kang Udin itu nanya sama Teh Siska, Siska itu kamu ada gak sesuatu yang kamu bawa? Katanya begitu, kamu bawa dari luar, kamu bawa dari tempat, mungkin tempat pekerjaan atau apa gitu. Teh Siska pun mikir apa ya Kang ya, kayaknya gak ada gitu. Kang Denny-nya pun coba dipikir-pikir lagi, mungkin ada sesuatu yang baru, yang apapun itulah. Sesuatu yang enggak biasa yang bukan milik kamu terus diberikan ke kamu. Di situ Teh Siska baru ingat. Kang, aku ingat Kang, tapi ya ndak baru-baru banget, jadi beberapa bulan lalu sebelum Abah meninggal. Abah itu ayahnya Kang Denny.
Abahnya Kang Denny sebelum Abah meninggal itu kan artinya sudah lama gitu ya, Abah itu sempat nitipin ke aku Kang. Nitipin apa? Abah itu nitipin koper, kata si Teh Siska. Koper, kata iya, ada koper di situ. Koper apaan ya? Enggak tahu, cuman bilang Siska ini, Abah titip ini ke kamu ya. Ini nanti buat kamu sama Denny, katanya begitu, kata si Teteh. Kata si Teh Siskanya, cuman apa aku sendiri ya sudah tak terima, waktu itu belum aku buka sama sekali. Setelah itu ya sewaktu tinggal di sana masih tak taruh di gudang. Tapi begitu pindah ke rumah ini, baru aku ingat beberapa hari yang lalu tak bawa ke sini Kang, kata si Teteh istrinya tadilah. Sekarang kopernya di mana? Sekarang kopernya di mana? Begitu kan kopernya akhirnya diambil sama Teh Siska, ditunjukin sama Teh Siska, diambil sama Kang Denny, itu naruhnya di bawah kolong kasur gitu. Diambil, dikeluarin, dikasih ke Kang Udin. Ini kali ya Kang ya, sepertinya iya. Sebentar, mohon izin boleh dibuka, katanya. Oh silakan Kang, silakan. Akhirnya dibuka sama Kang Denny. Begitu dibuka isinya itu baju begitu ya, terus dibukain begitu, ada emas. Itu diemas-emas perhiasan begitu, itu diplastikin, ada nyelip di situ, udah itu dilewatin lagi. Nah di bawah itu masih di antara tumpukan-tumpukan kain-kain tersebut, ada sebuah gelas. Gelas yang ada pegangannya begitu ya, gelas bening. Nah di dalamnya itu ada kain-kain yang kotor. Sepertinya di situ sama ada kayak secarik kertas atau apa itu gitu ya. Warnanya tuh lebih coklat, diambil sama Kang Udin lah. Ini beneran, kata Kang Udin, memang ini bendanya dibuka begini, ini tuh tali pocong, katanya. Begini ini tuh tali pocong, terus wah ini Teh Siska pernah buka ini gak? Katanya oh iya aku gak pernah buka, kata si Teh Siska. Cuman ya begitu aku nggak ngerti ini apaan gitu. Iya beneran aku udah pernah buka tadi, bilangnya. Sebelumnya kan belum pernah tak buka, tapi pernah tak buka, cuman itu udah lama juga, kata si Teh Siskanya. Terus kamu pernah baca ini nak? Iya pernah, itu tulisannya memang tulisan Latin biasa, cuman bahasanya Teh Siska itu enggak ngerti. Itu bahasa Jawa enggak ngerti artinya gitu. Wis. Pokoknya nah ini tuh mantranya, ini mantra pembukanya, berarti ya ibaratnya ini tuh dulu tuh masih kesegele atau apa, terus karena dibaca sama kamu akhirnya ini tuh jadi kebuka, akhirnya lepas si pocong tersebut. Ya sudah kalau kayak gitu, kata si Kang Udin, ya wis lah masalahnya sudah ketemu. Kang Denny, terus gimana Kang? Ya sudah kita bakar aja, kata si Kang Udin. Dibakar Kang? Iya dibakar, yuk ke belakang. Yuk kita bakar. Dia larinya tadi ke sana kan. Iya akhirnya buka pintu belakang lagi. Ini di gelas itu kan ada tadi ya mantranya, kertas mantra sama kain tersebut itu dikasih air, bukan minyak. Bukan apa tapi air sama si Kang Udin. Anehnya dibakar kainnya itu nyala. Itu kan kok bisa nyala, tapi hal itu enggak ditanyakan ya sama Kang Udin, kok bisa nyala seperti itu, dan akhirnya hancur. Benar-benar hancur. Ditumpahin begini. Itu kayak jadi bukan bensin bukan apa sih yang nyala itu, ininya doang kainnya, airnya sendiri tuh. Kalau misal bensin ditumpahin begitu kan nyebar gitu, enggak, ini kainnya yang nyala dan dia pun akhirnya hancur. Begitu hancur ada suara gedeblek gitu itu di arah depan sana. Pokoknya jauhlah jaraknya. Gimana Kang Udin udah beres? Dianya udah pergi, dianya udah bebas dan ya udah enggak terikat di sini lagi kok. Emang apa yang terjadi sih Kang ini? Kalau menurut saya sih ini kayaknya dari kakekmu, kata si dari kakekmu Kang Udin. Kang Denny, kakekmu kemungkinan dulu pernah pelihara seperti ini dan itu diwariskan kemungkin ke bapak kali ya, dan gak tahu bapak makai atau enggak gitu. Tapi ya kurang lebih ini itu seperti ini, dan apa yang dilihat sama Siska itu ya karena kemarin itu dibuka. Kalau sebelumnya enggak dibuka apapun itu enggak akan terjadi apa-apa, tapi karena dibuka akhirnya jadi seperti ini. Nah itu pocong kayak gitu gimana sih Kang ya? Itu kayak buat pesugihan atau apa ini? Mohon maaf ya Kang Denny, bukannya mau gimana-gimana, tapi yang udahlah udah berlalu begitu, bukannya mau jelek-jelekin atau apa, tapi ini biasanya itu salah satu bentuk pesugihan itu seperti ini, pakai metode-metodenya itu kayak gini.
Tapi ini pesugihan-pesugihan lama, enggak kayak pesugihan-pesugihan sekarang yang lebih simpel. Atau apa ini buat ngedapetin tali pocong kayak gini juga? Ah repot, kata si Kang Udin. Susah katanya begitu. Oh gitu ya Kang ya. Ya wis, ini udah tak bakar. Udah selesai dan ya pocong itu udah enggak di sini lagi. Dia itu mungkin udah pergi ke suatu tempat ya, gak tahu. Dia tuh udah bebas katanya, dia udah enggak terikat lagi, udah enggak bisa disuruh-suruh lagi. Intinya kayak gitu. Oh begitu ya Kang, ya udah makasih ya Kang Udin. Makasih Kang Denny minta tolong katanya. Minta tolong apa Kang Udin? Malam ini saya ngimp di sini boleh enggak? Kata si Kang Udinnya. Boleh Kang. Waktu itu soalnya udah malam banget, jam 12 lewat. Di luar juga dingin. Kang Udin itu enggak bawa jaket, maka dari itu Kang ya udah saya nginep di sini ya, gak apa-apa. Ini tempat yang kamar yang kosong aja. Iya Kang. Iya Kang, akhirnya nginplah di situ sampai pagi. Alhamdulillah enggak terjadi apa-apa. Teh Siska pun sembuh dan ya semuanya itu berakhir bahagia. Intinya kayak gitu. Itu aja satu cerita dari Kang Denny. Terima kasih banyak kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita seram di channel Karam. Kali aja seram. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kami karena masih banyak cerita-cerita horor yang siap membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Semoga cocok. Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih. Ini adalah channel Karam Kali Aja Seram yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua. Kali Aja Seram.